Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua ini ya. Ya. Dari pemirsa Gapai Kemuliaan, Ustadz, saya seorang istri yang ikut menetap bersama keluarga besar suami. Keluarga dari suami saya ini hanya baik kepada saya saat suami ada di rumah saja, tapi bersikap sebaliknya ketika suami tidak ada di rumah. Bagaimana saya harus menghadapi kondisi seperti ini? Masya Allah, ini berat juga ini kondisinya ya Hilman, silahkan. Iya. Pertama yang harus menjadi catatan adalah bagaimana sikap seorang suami dulu. Ketika Anda mengajak istri Anda untuk tinggal di rumah keluarga besar Anda, maka yang pertama Anda harus pastikan adalah komunikasi kepada keluarga besar Anda. Karena istri Anda adalah bagian dari hidupmu dan dirimu, maka seperti apa keluargamu memperlakukan istrimu sama dengan memperlakukan dirimu. Makanya ketika istri merasakan kondisi seperti itu, harusnya suami membela gitu. Dan harusnya menyampaikan kepada keluarga besar. Ya jangan begitulah. Karena ketika keluarga besar menyakiti istri, berarti menyakiti kita juga. Karena istri adalah bagian dari hidup kita gitu. Nah, satu itu. Jadi suami nanya ke istri, kamu betah gak di sini? Ya mungkin kalau suami nggak nanya, istri memendam rasa sakit yang begitu mendalam, ya bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan di rumah tangga? Yang ada persoalannya nggak akan selesai di situ gitu. Maka pertama, suami dalam konteks ini, suami tanyakan istrimu, karena engkau telah membawanya hidup dalam keluarga besarmu, maka tanyakan, betah nggak, ya kan? Gimana perasaannya? Nah, kedua, memang idealnya sebaiknya yang namanya rumah tangga itu harus berpisah daripada keluarganya gitu. Jadi kalau kita menikah, ya kalau bisa jangan tinggal bersama orang tua kita. Selama tidak ada sesuatu yang darurat gitu. Misalnya ya orang tua kita memang ngizinin kita keluar, udah boleh keluar ya cari. Walaupun mohon maaf ya, walaupun hanya di rumah petakan kecil, selama engkau bersama dengan pasanganmu dan engkau hanya berdua dengan itu, bukankah itu lebih romantis dibanding tinggal di istana megah dalam keadaan yang menyakitkan gitu. Jadi harus ada keinginan untuk ke arah sana. Ya, karena idealnya seperti itu gitu. Idealnya seperti itu. Agar terjadi tarbiyah pada pendidikan rumah tangga kita. Betul. Ya, tarbiyah kita sebagai suami jadi pemimpin, tarbiyah istri juga bisa ngurus rumah tangga. Karena biasanya tidak mungkin dalam satu pesawat ada 2 pilot kan. Pasti seorang istri juga pengen mengatur, pengen mengelola gitu. Dan itu kesempatannya harus dibuka gitu. Nah, suami ya jangan terlena bobokan dengan keadaan orang tua kita yang udah di sini aja gitu. Jangan dong. Justru kemuliaan seorang suami adalah saat dia bisa mengangkat derajat pasangannya dan kemudian bisa tinggal bersama dalam dan mandiri ya, rumah secara mandiri dan lebih kuat. Saya kira itu. Maka pertama komunikasi, ya, yang kedua kalau bisa ya keluar dari rumah tersebut. Kan kata Hilman juga 70% dalam pernikahan itu kan komunikasi. Komunikasi. Sebenarnya mungkin itu juga harusnya dikomunikasikan ya sebelum, saya nggak tahu sih, tapi maksudnya hal-hal itu kan hal-hal mendasar ya. Jadi setelah menikah tinggal dengan siapa atau akan seperti apa itu kan juga perlu, harusnya itu sudah selesai ya Hilman. Iya, dan saya nggak tahu pasti ya. Tapi kan sering kita temukan hal-hal yang tadi ditanyakan tuh kayak di sinetron kan. Iya kan? Ternyata dalam realnya ternyata ada juga. Sinetron based on true story kayaknya. Jadi ya baik ketika ada suaminya, kemudian jadi nggak baik ketika nggak ada suaminya. Kebayang gitu keadaannya seperti apa. Kalau saya jadi posisi mbaknya gitu kan juga ngerasa, aduh rumah udah kayak neraka dong berarti. Makanya ya sampaikan ke suami. Tapi dengan cara juga yang baik. Yang baik, jangan jadi adu domba juga. Padahal atau enggak kadang suka dilebih-lebihkan kan. Nah, betul. Jadi ya sampaikan. Tapi malah kalau bisa menyampaikannya dengan cara menutup aib. Jadi nggak usah dibuka aib keluargamu terhadap dirimu. Fokusnya lebih kepada what next gitu. Misalnya, ayah sayang kita udah nggak bisa tinggal di sini. Kenapa? Kayaknya kita harus butuh tempat tinggal lebih mandiri. Itu bisa tanpa diceritakan seperti apa kejadiannya. Kan di sini udah enak, kita ngirit, kita nggak usah misalnya ngeluarin duit banyak karena ngontrak atau beli rumah. Apa yang kurang gitu kan? Apa jawabannya? Hatiku yang sakit misalnya. Tapi
memang kejujuran itu kan sebenarnya penting ya. Penting. Dan ya kalau dengan pasangan kita udah nggak mau jujur, ya gimana tuh? Butuh cara apa lagi yang harus menghadirkan kejujuran di antara keduanya. Makanya coba ngobrol, coba komunikasi, coba hadirkan quality time gitu ya. Ada waktu-waktu yang memang kita harus spare bener untuk keluarga, untuk rumah tangga. Dan ya sekarang kan ada namanya berbincang sebelum tidur bersama itu. Asik. Ya. Pillow talk. Pillow talk. Dan itu saya kira penting dihadirkan dalam rumah tangga. Karena biasanya banyak kita menemukan persoalan di rumah tangga karena pasangan tersebut sudah tidak punya lagi waktu untuk ngobrol. Udah gak nyaman di rumah, Udah akhirnya nyari kenyamanan di tempat lain gitu misalnya. Makanya kalau sudah mulai agak-agak kelihatan nih, kayaknya udah gak baik-baik saja di keadaan kita. Yuk perbaiki, deketin lagi, rapetin lagi, obrolin. Karena rumah itu indikator kebaikan kita dalam menjalani hidup. Setuju. Maka ada istilah rumahku surgaku. Kalau urusan rumahnya sudah tenang dan nyaman, maka ketika keluar rumah pun juga akan menemukan ketenangan itu. Tapi ketika di rumah tidak menemukan ketenangan dan kenyamanan, maka jangan kaget kalau kita mencari ketenangan di luar rumah. Dan itu berbahaya. Maka seorang pasangan harus peka. Istri harus belajar peka kepada suami, suami apalagi harus belajar lebih peka kepada istri. Nah itu. Nah kalau kondisi misalnya antara menantu dan mertua tuh nggak akur gitu, biasanya gimana ya? Ya. Yang sering terjadi di sinetron juga, tapi juga ada dalam kehidupan ini yang nggak akur biasanya yang istri sama mertua, ibu mertua. Berarti kan lebih kepada qawamnya laki-laki dong, qawamnya suami, ya kan? Bagaimana suami mendidik istrimu untuk tidak membenci ibumu, dan bagaimana ya ibumu juga kan yang namanya ibu. Tapi saya nggak tahu ya, tapi biasanya ibu tuh kan ke anak laki-laki tuh deket gitu deket ya. Dan ada apa ya, ada kesan maksudnya ya harus nurut sama ibu gitu kan, gitu. Ini anak laki-laki ibu gitu. Kan Mbak Mila sekarang kan punya anak laki-laki kan. Ini anak ibu, anak mamah gitu, anak pokoknya bunda, harus gitu. Ibu. Nah makanya seorang ibu juga ketika anak laki-lakimu sudah menikah, ya berikan keleluasaan bahwa dia sudah menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya. Malah mohon maaf, biasanya jangan dipegangin terus ya kadang-kadang. Biasanya seorang anak laki-laki yang dia sudah menjadi seorang suami, tapi ibunya tidak memberikan kelapangan kepada anak laki-laki itu kadang-kadang leadershipnya jadi berkurang tuh. Betul. Karisma di depan istrinya. Iya juga ya. Jadi istrinya nggak, kamu masih dikit-dikit ibu. Di depan ibu, ya gitu. atau iya juga. Jadi dua sisi saya melihat. Seorang suaminya didik istrimu agar mencintai ibumu ya, agar memuliakan ibumu. Kemudian seorang ibu juga kepada laki-lakinya berikan kelapangan agar dia bisa belajar lebih baik, sehingga jadi pemimpin yang kuat gitu di rumah tangganya. Jadi sebenarnya kuncinya di semuanya, tapi sebagai laki-laki karena sebagai qawam. Iya, dia di laki-laki. Makanya kalau kita perhatikan sekarang Mbak Mila, kalau ada acara pranikah, gajian, yang paling datang banyak itu siapa? Perempuan. Padahal harusnya laki-laki. Karena yang butuh banyak bekal untuk menjalani rumah tangga itu kan seorang pemimpin, dan itu laki-laki. Nah itulah yang ini kecenderungan. Makanya kan khawatirnya ya yang perempuan belajarnya lebih banyak, yang laki-lakinya nggak belajar, ketika di rumah tangga keteteran kan. Mending kalau suaminya soleh, artinya bisa ngikutin. Gitu. Kalau enggak ngerasa direndahkan. Dan bagi seorang suami itu ketika direndahkan, ketika dibantah, ketika gak dianggap itu menghancurkan dirinya. Betul. Makanya untuk para istri, belajarlah menghargai suamimu. Jangan merendahkannya. Ini nasihat buat saya pribadi juga sih. Maksudnya harus jadi segimanapun keadaan suamimu, tempatkan dia sebagai seorang qawam, seorang pemimpin. Maka akan keluar tuh titik-titik kebaikan yang harus dihadirkan di rumah tangga. Memang harus saling menekan ego ya. Iya. Itu sih makanya saya rasa menikah kuncinya. itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Aduh, Masya Allah. Ya kan? Iya. Menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itu rumah tangga. Ya, ego tadi. Ahilman, ini juga ada satu pertanyaan dari Mas Puji Setiawan di Sidoarjo, kita baca ya. Ustadz, mohon penjelasannya terkait perbedaan adab dan batasan kita dalam mengadu atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama hamba Allah. Nah, jadi bagaimana cara kita bersikap
meminta tolong ya kepada Allah dan kepada makhluk lah, kira-kira gitu ya. Tapi kita bahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.